Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar sahabat siang hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu diberi kebahagiaan. Jumpa lagi kita pada acara Bimo Uda M2, bincang motivasi bersama Uda M2 dari Manglayang Motivator. Channel yang selalu berupaya memberikan motivasi dan story sukses dengan narasumber orang-orang yang terbaik di bidangnya. Pada Bimo kali ini kita akan menghadirkan Bang Rian, lengkapnya Bang Ariansah. Beliau adalah seorang birokrat yang juga ternyata punya kafe ya Bang ya, di daerah Jambi. Selamat siang Bang Rian. Selamat siang, Prof. Yang Kabar bicara kopi ini sangat menarik karena banyak filosofi yang terkandung dalam kopi. Misalnya, kopi selalu bisa memberikan kebahagiaan kepada banyak orang, siapapun orangnya, dengan mudah dapat menikmatinya. Artinya, mari kita bahagia bersama kopi, termasuk kopi juaronya Bang Rian ini. Baiklah para sahabat, langsung saja kita mulai diskusi ini bersama Bang Rian. Bang Rian, apa nih nama kedai kopi kita? Di mana posisinya? Jadi nama kedai kopi ini pakai bahasanya Jambi, Iya. Kopi Juaro, Koju. Jadi disingkat Koju. Juaronya dia juaranya ya? Ya, artinya si campaign ya. Jadi sang juara. Wah, Semoga nanti mantap. Jambi ini adalah kopi yang memang setiap event-event lomba, karena kopi ini sama dengan pertandingan, dia selalu dilombakan Iya, di iya. tingkat specialty. Dan alhamdulillah memang kopi Jambi setiap event selalu mendapat boleh dikatakan posisi. Oke. Ini sebagai contoh untuk festival kopi London LFC tahun 2021, Jambi mewakili Indonesia. Wih, luar biasa. Betul, dengan kopi Arabica, processingnya dari kopi Rajia. Ya. Tanggal 22 September nanti petani dan prosesornya itu mewakili Indonesia itu di London Festival Kopi bulan September. Jadi memang tidak salah kopi Juaro, kopi Jambi memang kalau di luar itu sudah menjadi kopi yang sebagai kopi yang bisa diandalkan. Iya. Oke, Bang Rian. Setahu saya, Bang Rian ini kan adalah seorang birokrat ya, birokrat. Ya. Kok jadi kepikiran ya buka kafe atau kedai kopi? Apa sih kafe atau kedai kopi ini namanya? Apa yang melatar belakanginya? Jadi terus terang, memang sewaktu saya menjabat dulu ya, saya kepala dinas Perindak Provinsi. Oke. Tahun 2017 saya Agustus dilantik. Di Oktober saya ingat saya hadir dalam di Jakarta tuh Jakarta Kopi Week. Ya. Jakarta Kopi Week. Ternyata memang kopi Jambi mendapat juara 3 kategori. Kopi Kerinci atas nama Kerinci Barokah. Nah, di situ saya menangkap kenapa kita tidak membranding Jambi dengan kopinya. Nah, dari mulai itulah saya menggiatkan, memfokuskan bagaimana kopi Jambi ini kita branding. Karena branding ini ternyata itu sangat sangat bermanfaat sekali, besar sekali value editnya bagi petani. Semakin tinggi orang kenal, semakin banyak orang kenal, harga kopi itu akan naik. Kita tahulah contoh suatu minuman gitu, minuman kemasan. Orang tahunya seperti cangkir, ya aqua atau lain sebagainya, kan orang brandingnya. Padahal kalau kita lihat isinya sama. Nah, dari nama ternyata itu mempengaruhi. Dan dari itulah saya mulai menggedor, mempush Jambi itu dengan kopinya. Kebetulan kopi Jambi ini ada 3 varian yang terlengkap di Jambi. Apa aja variannya itu? Ya, apa saja variannya? Kopi Arabica itu di ketinggian 1200 itu ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Kemudian ada kopi Robusta. Nah, kopi Robusta itu di Jangkat Merangin. Beberapa waktu lagi lu ikut lomba festival kopi di Bali. Itu menjadi kopi yang termahal harganya, 1 kilonya hampir dibeli waktu itu 200.000. Sementara kalau
di tempat itu paling tinggi 50, jadi ada kenaikan 400%. Kemudian terakhir kopi Liberica. Kopi Liberica ini di ketinggian 20 meter dari permukaan laut. Ya, jadi ada Arabica, Robusta, dan Liberica. Nah, inilah yang kita branding sehingga orang kenal ternyata Jambi ini kopinya terlengkap dan kopinya enak. Makanya saya ada bikin tagline Kopikan Jambi. Jadi orang mengenal Jambi itu bukan mengenai Sungai Batanghari. Oke. Ya, dulu ada kata orang-orang dulu, kalau orang sudah masuk Jambi minum air Batanghari, dia akan ingat Jambi. Itu kita rubah. Orang ke Jambi minum kopi Jambi, orang akan ke Jambi lagi. Karena itu lebih tahu kalau sungai ini sudah banyak peti dan sebagainya. Mungkin itu, Prof. Jadi memang karena memang sering juara ya, makanya Ya. latar belakang namanya jadi Kopi Juaro. Iya. Menarik sekali memang, artinya banyak potensi khususnya kopi yang ada di Jambi yang Bang Rian lihat, Bang Rian teropong, dan di saat dilombakan menjadi juara. Ya. Oke Bang Rian, kemudian tentunya kalau kita sudah punya potensi, kita mau membuka usaha. Apa sih yang pertama kali harus kita lakukan kalau kita mau membuka kedai kopi atau coffee shop ini, Bang? Untuk membuka coffee shop ya. Jadi coffee shop ini sebenarnya punya konsep masing-masing. Oke. Ya. Kalau dulu 2017 saya ingat itu coffee shop yang ada di Jambi itu nggak sampai 20-an gitu. Tapi sekarang sudah ratusan. Wow. Ya. Ada yang coffee shop memang tradisional foodnya, ada yang coffee shop yang franchise. Oke. Nah, kebetulan saya ngambil konsep lokal, jadi saya bawa kearifan lokal, di mana coffee shop saya menjual hanya kopi-kopi dari Jambi. Nah, jadi semua kopi Jambi itu ada di sini. Kebetulan ini salah satu tempatnya ini di Cafe Jenas Kopi Juaro, saya menjual produk untuk dinikmati, yaitu kopi-kopi dari Jambi. Ya, bisa langsung dinikmati, bisa juga untuk dibawa mungkin oleh-oleh. Jadi beberapa petani kopi itu menitipkan barangnya memang di Kopi Juaro untuk dijual. Ini sekaligus dia mempromosikan kopi. Jadi kopi itu mahal, itu tergantung kita membranding, tergantung kita menjual. Kopi bagus kalau kita tidak bagus membranding, itu tidak ada nilai tambah bagi petani. Harga kopi akan seperti itu. Yang bermain nanti, mohon maaf, itu ada kalau kita lihat itu seperti mediator lah bahasanya, calo-calo lain sebagainya, yang menekan harga, dianggap kopi kita tidak standar lain sebagainya. Tetapi dengan kopinya kita buat specialty, kita buat fine, kopi itu terbaik, itu harga yang menentukan, itu bukan pembeli. Sekarang yang menentukan harga adalah petani. Karena setiap kopi itu mempunyai cita rasa tersendiri dan mempunyai harga tersendiri. Jadi tergantung petani bagaimana dia mengelola kopinya sebagai baik. Nah, tentu kami di tahap tahap akhir. Jadi di dalam kopi itu 70% dari 100% ya, saya ulangi, 60% itu adalah tanggung jawabnya petani kopi. Bagaimana dia memudayakan kopi, dari mulai dia penggunaan pupuk organik, kemudian dia memetik buah merah, kemudian dia memproses kopi secara spesialty. Nah, 30% ini ada di barista, sangrai. Nah, terakhir baru kami yang kopi shop ini. Kopi shop adalah yang 10%. Jadi kopi ini enak tidak enak itu pertama yang paling besar berperan adalah di petaninya. Nah, ini kita sampaikan karena memang beberapa kedai kopi itu dia masih konsisten dia menjual kopi yang benar-benar kopi yang idealis, kopi yang memang benar-benar natural, yang tidak ditambah dengan kopi-kopi lain atau zat-zat lain. Oke. Berarti kalau saya tangkap ini berbeda memang ya, kalau kita latar belakangnya birokrat itu salah satunya kan adalah tugasnya bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Ya. Nah, Bang Rian sebagai salah seorang birokrat melihat ada potensi yang luar biasa dari kopi yang ada di Jambi dan berusaha mencarikan jalan bagaimana untuk kopi ini bisa eksis, dan ternyata dari segi kualitas memang kopi Jambi itu juara. Makanya tadi namanya Juaro ya. Juaro. Nah,
sekarang dari potensinya kita sudah lihat di Jambi itu berlimpah potensi kopinya. Nah sekarang saya ingin masuk ke dalam lebih lagi bagaimana sih cara membangun bisnis kopi ini. Ini kan abang udah punya nih kopinya. Nah bisnisnya ini gimana cara bangunnya dengan misalnya dalam konteks kedai kopi aja dulu. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin membuat kedai kopi? Silakan. Artinya memang setiap yang akan kita geluti itu kita harus tahu dulu. Oke. Iya, saya juga tadi agak lupa. Kedai kopi saya selain menjual juga kita memberikan edukasi. Jadi beberapa bulan kemarin kita melatih 20 orang, ya, masyarakat prakerja umur 18 sampai 35 kita buka pendaftaran untuk mengikuti pelatihan barista. Nah di itu tempat. Pelatihannya harus di tempat berarti ya? Pelatihan di tempat di Koju selama 1 bulan dan selama 4 bulan kita magangkan. Jadi kita bekerja sama, terus terang saya bekerja sama waktu itu oleh Dinas Tranaka Provinsi Jambi. Saya menangkap peluang itu dan diberikan kepercayaan, saya melatih 20 orang dan terakhir kemarin tanggal 31 Juli itu adalah kontak terakhir dari tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret sampai 31 Maret itu kita melatih mereka. Ya, bagaimana menjadi barista. Setelah itu bagaimana mereka kita magangkan di KP-KP shop yang ada di Jambi. Nah, di bulan yang akan datang, bulan Agustus ini, ya tergantung dari mereka. Apakah mereka mau sebagai baristanya atau dia membuka kedai kopi. Jadi sebelum kita terjun ke dunia kopi, memang kita harus tahu dulu akan kopi itu tersendiri, dari mana riwayatnya, apa rasa lain sebagainya. Jadi itu yang kami latih dan alhamdulillah dari 20 orang itu ternyata ada 13 orang itu sudah bekerja sebagai barista dan ada sebagian yang membuka kedai kopi dengan mungkin modal yang tidak seberapa banyak, tetapi mereka bisa membuka peluang kerja. Otomatis ini nanti dampaknya gimana? Dampaknya dari petani kopi Jambi, karena kita menyarankan kopi Jambi ini harus yang menjadi prioritas untuk kita jual. Ya, dengan banyaknya konsumsi kopi ternyata itu akan menambah nanti konsumsi dalam negeri. Otomatis nanti pendapatan petani bertambah, pendapatan nanti daerah itu akan bertambah pula dengan konsumsi kopi di Jambi. Karena memang harga di Jambi ini kopi lebih tinggi daripada harga di dunia. Ya, daripada harga di dunia. Kalau harga di dunia lebih kurang, kalau nggak salah kemarin kawan tuh ada menjual harga 8, kalau Arabica itu $8. $8 sampai dengan $9, tapi harga di dalam ini kalau dirupiahkan $8, $10 di Jambi ini kalau binnya 150 ribuan, jadi lebih tinggi ternyata di dalam daripada di luar. Oh iya. Ya. Ada satu hal yang saya tangkap yang menarik dari apa yang Bang Dian sampaikan ini. Ternyata saya dapat pemahaman kalau untuk membuka bisnis kopi yang paling utama kita lakukan adalah kita harus memahami dulu ya. Kita harus punya pengetahuannya dulu, harus punya kompetensinya dulu. Jadi tidak bisa seujuk-ujuk saya punya duit, saya buka kedai kopi. Begitu ya lebih kurang Bang ya? Sebenarnya bisa saja. Bisa saja kita mungkin secara finansial kita punya uang, kita tidak mau. Tetapi di sini kita bagaimana kita memahami apa yang kita jalankan, tentu mengedukasi. Karena owner kopi itu bukan hanya menjual, mencari cuan, bukan hanya profit oriented, tetapi social oriented juga. Bagaimana dia bisa mengedukasi orang minum. Ya, ini kopi dari Jambi. Dengan minum kopi Jambi ini akan memberikan nilai tambah bagi petani kopi. Itu di segi ekonomi. Segi sosial, ada beberapa kawan dari penjualan kopi Jambi itu disisihkan. Disisihkan sebagian sekian persen untuk kegiatan sosial kopi. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan komunitas kopi. Nah, di situ. Selain cuan, kita juga memberikan edukasi. Tetapi memang yang kita harapkan, memang orang yang menjual kopi itu dia harus tahu dulu. Sehingga orang datang itu bukan hanya menikmati, tetapi dia akan dapat edukasi tentang kopi. Karena kopi ini filosofinya banyak sekali. Ya, beda dengan tanaman padi.
semakin merunduk, semakin jadi. Kalau kopi banyak, kata orang no kopi no happy. Iya, iya, betul, betul. Iya. Ya, menarik Bang. Tadi saya menangkap juga dijelaskan bahwa tidak semua orang, saya yakin, saya lihat pengusaha kopi itu tidak hanya melihat cuannya aja. Ya. Maksud saya begini, mayoritas pedagang kopi, mungkin saya salah, mayoritas pedagang kopi itu saya lihat dia lebih banyak ke cuannya. Ini Bang Rian nih luar biasa ini. Selain melihat cuannya juga di sisi lain memperhatikan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang manfaat berbisnis kopi itu, baik dari segi cuan, meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi memang kalau saya pikir ini, saya tarik benang lurusnya, latar belakang seseorang itu sangat mempengaruhi kepada warna usaha dari bisnis yang dilakukannya. Kalau orang bisnismen biasanya yang nomor satu adalah cuannya, duitnya, keuntungannya. Tetapi karena Bang Rian mungkin dari latar belakangnya birokrat, yang saya katakan tadi salah satu tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat, kemudian latar belakang itu mempengaruhi pola pikirnya, sehingga dalam prakteknya selain membuka bisnis juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kopi. Begitu ya Bang ya? Ya, kebetulan pagi tadi saya juga baru Zoom meeting. Ya. Karena ada beberapa kegiatan dari Dekopi Pusat, ya, yang di bawah naungan juga Kementerian Pertanian mengenai pemilihan Duta Kopi Indonesia. Nah, kalau saya hanya mungkin mencari cuan, tentu saya tidak mau ngikut-ngikut kegiatan-kegiatan yang namanya Duta Kopi dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, di sini kita melihat bahwasanya memang kopi ini masuk semua sektor, ya, masuk melalui diplomasi kopi lain sebagainya. Nah, Duta Kopi ini terus terang ini kegiatan yang mana kegiatan tersebut ada di pusat dan harus ada di daerah. Sementara itu tidak ada penganggarannya. Nah, disitulah kita selaku orang-orang kopi, karena ada beberapa ada asosiasinya Bang ya? Iya. Jadi di dalam kopi itu ada bagian hilir, ada petani, kemudian ada prosesor, kemudian ada yang namanya roastery, kemudian ada owner kopi, dan yang terakhir ini yang kelima adanya penikmat kopi. Mungkin Pak Prof ini saya bagian kelima. Nah, jadi bukan hanya kita saja selaku orang, mungkin saya di roastery karena saya sudah ada alat roaster, ataupun saya di owner coffee shop, tetapi juga penikmat kopi itu juga dia melakukan apa yang namanya kemitraan dengan kita. Banyak sekali yang mereka yang misalnya tergerak beberapa, mohon maaf juga, beberapa kawan-kawan di pengusaha-pengusaha juga banyak berkecimpung di dalam kegiatan kita. Kita sangat terbantu sekali bahwasanya kegiatan kopi ini sangat banyak dilirik orang, banyak dilirik pelaku usaha lain, bukan hanya pelaku usaha kopi di dalam untuk menunjang kegiatan kopi. Dan kebetulan juga kita Kopi Jambi ini sudah mempunyai IG tersendiri. IG itu apa? Artinya mereka sudah punya indikasi geografis yang mana kopi kita ini mempunyai hak paten yang tidak bisa, misalnya Kopi Jambi dicaplok atau dipatenkan kopi lain. Ini kita terima kasih oleh pemerintah daerah yang sudah mempatenkan kopi. Liberica sudah, kemudian Kerinci Arabica sudah, dan terakhir Robusta oleh Bupati yang saat itu Pak Aris, dan sekarang menjadi Gubernur Jambi. Oke. Minum kopi dulu kita. Oh iya, sip. Ya. Jadi ada nih lab by Gain, ya, after kopi. Jadi kehidupan ini mulai dari ngopi. Iya. Saya masih kelompok yang kelima Bang ya, masih penikmat. Berada pada posisi penikmat aja. Penikmat. Begitu juga teman-teman yang lain di sana yang kayaknya. Ya, kita berharap nanti penikmat itu ikut terjun. Minimal nanti ke depan Pak Prof ini melakukan podcast itu bukan hanya di rumah atau lain sebagainya, bisa aja di kedai kopi. Iya. Beberapa politisi sekarang kedai kopi dijadikan ajang dia untuk menyampaikan kopi Joni lain sebagainya ya, tempat untuk melakukan diplomasi. Refli juga di kedai kopi dia.
Iya. podcastnya Kedai Kopi juga. Siap. Nah, kembali lagi tadi saya belum dapat spesifiknya. Tadi baru saya dengarkan dari Bang Rian kalau mau membuka usaha kopi, kedai kopi ataupun coffee shop ataupun apapun namanya. Yang pertama tadi adalah pengetahuan tentang kopi itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua mungkin latihan ya sebagai barista apa segala macamnya tentang proses. Kemudian apalagi kira-kira Bang, kalau orang yang ingin membuka usaha kopi, apalagi persiapannya selain yang dua tadi, menurut Abang? Kalau menurut saya tadi, satu, memang kita harus ada pengetahuan kopi. Oke. Yang kedua, pengetahuan kopi bisa saja dengan kita terjun banyak, mungkin mempelajari secara otodidak, atau memang kita ikut kegiatan pelatihan. Yang kedua, tentu kita punya finansial. Bagaimana kita mau menjual produk kalau kita tidak punya produk itu. Nah, produk itu kan harus kita beli. Contoh, alat-alat kopi kan harus beli. Bin pun harus beli. Jangan mentang-mentang mohon maaf saya misalnya pejabat dikasih bin, enggak, saya berapapun ini saya beli. Ya dari petani kita beli. Itu dalam rangka kita menghargai bahwasanya kopi itu memang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, setelah itu baru setelah adanya pengetahuan, tentu niatnya awal, kemudian ada finansial untuk melakukan kopi shop. Karena kopi shop ini, kedai kopi itu harus punya konsep. Nah, karena saya ini membawa konsep saya ini adalah konsepnya yang menggunakan kalau kita mau karakteristik lokal itu apa namanya? Bahasa budaya lokal. Karakteristik lokal, kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi kearifan lokal. Dan saya juga menggunakan kopi-kopi yang benar-benar specialty. Itu selalu mendidik juga petani kopi tidak asalan mengambil kopi. Dia peti hijau, nah itu yang kita tidak kenal. Kenapa? Itu akan menjatuhkan harga kopi. Dia harus menggunakan kopi organik, jangan menggunakan kopi kimia. Nah, di situ. Jadi saya rasa 3 itu saja. Kemudian nanti ya karena kopi ini tanpa batas, ya artinya tanpa sekat lain sebagainya, ya semua orang pasti nanti larinya ke kopi. Hilangkan image kopi itu adalah dulu kan kalau kita tahu orang tua jangan ngopi. Karena dulu image-nya kalau orang ngopi pasti dia ngerokok, kan gitu. Kan enggak. Ya kehidupan itu dimulai dari ngopi dulu. Iya. Kopi, ketika otak perlu inspirasi kita ngopi. Iya. Dan biasanya orang yang merokok itu dan ngopi itu lebih kreatif biasanya, Bang. Iya, cuma tidak semua orang merokok itu ngopi ternyata. Iya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau boleh tahu nih, kan tadi Bang Rian katakan untuk membuat kedai kopi itu butuh finansial karena peralatannya mahal. Kira-kira kalau ada teman-teman yang ingin buka kedai kopi, budget berapa yang harus disiapkan untuk di luar sewa tempat, peralatannya saja kira-kira lebih kurang berapa yang harus disiapkan, Bang? Kalau kita melihat, ya nilainya sebenarnya relatif. Tergantung dari alat yang kita gunakan. Ya, kita lihat ada alat kopi itu sampai miliaran loh. Contohnya alat espresso itu, apalagi yang 4 grup itu. Ada yang ratusan juta, ada yang lebih murah lagi 2,5 jutaan. Nah, tergantung kita mau konsepnya seperti apa. Kalau restoran otomatis minimal make satu alat itu yang harganya di atas 100 lah gitu. 120 ada yang dua grup itu. Kalau saya pakai yang 20-an. Jadi modal saya itu lebih kurang 30 juta, saya berani buka kedai kopi. Nah. Cukup dengan 30 juta bisa buka kedai kopi, Bang ya? Iya. Luar biasa nih. Terus Bang, selanjutnya menurut Abang apa sih tantangannya kalau kita buka usaha kedai kopi ini? Kalau saya tantangan sepertinya nggak ada ya. Bahkan saya senangnya nih banyak keuntungan. Iya, apa itu? Banyak orang-orang yang merasa dia tertarik dengan konsep yang kita tawarkan. Jadi beberapa komunitas-komunitas itu ada komunitas Vespa, komunitas kemarin mobil-mobil besar lain sebagainya. Dia biasanya itu mencari space khusus yang menurut mereka itu bisa mewakili mereka. Nah, kebetulan yang di sini juga UMKM, kita juga bukan hanya kopi juga, ini menjual produk UMKM di sini. Ya, pakaian lain sebagainya.
Jadi lebih banyak keuntungan, lebih banyak tantangannya ada, tapi tidak sebesar daripada hasil impact yang kita terima, dampaknya. Di sini bisa tempat-tempat kita curhat, tempat reuni lain sebagainya. Kita siapkan di sini wifi sehingga kalau ada anak-anak sekolah yang mungkin dia terkendala, dia bisa gratis dengan minum 10.000, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Bisa menjadi working space, mungkin kita ada tugas-tugas tambahan yang mau diselesaikan, malas di kantor, bisa di sini. Dan saya juga pernah membudayakan bagaimana kita kerja bukan hanya terfokus pada, mohon maaf, biasanya di hotel pertemuan, kenapa tidak kita di kedai-kedai kopi kita melakukan meeting-meeting. Mungkin itu Pak Prof. Oke. Kemudian Bang, ini kan kita konsep kedai kopi itu biasanya bagi orang kan seperti yang Bang Rian sampaikan tadi, tempat nongkrong, tempat ngumpul. Nah, dengan adanya pandemi ini pengaruh nggak, Bang? Sangat pengaruh. Jadi memang sekarang, apalagi kita sekarang lagi PPKM level 4, sebenarnya tidak ada yang tidak dibolehkan duduk di coffee shop sampai dengan tanggal 6 September. Oh, lumayan lama ya. Nah, ini kita, karena ini bukannya bukan pertemuan yang bentuknya besar, ya paling ini kita menjaga prokesnya aja, ya. Iya. Jadi kita terbuka, tetapi tidak secara seperti biasa buka. Ini kursi-kursi juga nih, lihat nih kursi-kursi di atas. Nah, cuma di sini aja. Nah, kalau di dalam aturannya ini nggak boleh duduk gini. Iya. Yang bolehnya take away, bawa balik. Nah, kalau take away seninya ngopi gimana itu? Nah itu nggak ada ngopi sambilan kopi dingin bawa jalan, kopi. Jadi biarlah PPKM darurat itu ketat dilaksanakan, jalan-jalan banyak disekat, tetapi untuk ngopi bolehlah mendekat, tetapi dengan tidak mengabaikan prokes. Terima kasih Bang, saya banyak mendapatkan masukan tadi dari Bang Rian yang mungkin kalau saya simpulkan bagi teman-teman yang mau membuka kedai kopi atau coffee shop atau apapun namanya, yang pertama yaitu tadi kata Bang Rian adalah niat ya Bang ya. Yang pertama niat, kemudian setelah niat itu ada konsep. Ya. Dan setelah kita punya konsep, kita memperdalam pengetahuan tentang kopi itu sendiri, jenis kopi, cara mengolah kopi, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak boleh dilupakan tentunya masalah finansial. Iya, mungkin ada finansial. Terus kemudian yang luar biasa tadi dari Bang Rian yang jarang sekali saya temukan, skill, mau melatih banyak orang. Semoga ini pahalanya besar Bang, karena memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah sahabat sekalian, inilah bincang kita dengan Bang Aryansah. Kita berbicara tentang kopi Juaro yang ada di Jambi. Semoga diskusi kali ini bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan untuk membuka kedai kopi, yang pertama adalah niat, kemudian membangun konsep, kemudian yang ketiga meningkatkan pengetahuan, kemudian kekuatan finansial, dan tentunya berlatih skill, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya ada potensi sumber kopi yang ada di tempat. Mungkin ini podcast kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri Bimo bersama UDM to belajar bisnis kedai kopi bersama Bang Aryansah. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.